Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratul muhtaramun, guru kita Al-Habib Fauzi Rizal bin Masyhur Al-Munawwar. Hadratul muhtaramun Al-Habib Masyhur bin Fauzi Rizal Al-Munawwar. Hadratul muhtaramun, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, perangkat desa, dan seluruh panitia beserta banser yang ikut berkontribusi pada acara malam hari ini. Wabil khusus Sahibul Hajah, keluarga besar Mas Rangga dan Mbak Vita yang malam hari ini akan melaksanakan ibadah 24 jam non-stop. Kalau sholat hanya 5 menit, kalau haji dan umroh hanya 1 hingga 2 bulan. Akan tapi niki ibadah 24 jam non-stop. Oleh karenanya kita doakan semoga beliau diberikan ketentraman, kenyamanan, dan kasih sayang full ila akhir zaman. Amin, amin, Allahumma. Dulu ketika nenek moyang panjenengan dan nenek moyang kulo, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, diciptakan dalam surga, niku beliau mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak, entah dari makanan, entah dari minuman, dan sebagainya tercukupi. Akan tetapi beliau namanya manusia, niku punya perasaan, dan perasaan ini tidak bisa dibayarkan oleh berbagai kenikmatan, karena perasaan ini namanya kesepian. Nah, tatkala Nabi Adam kesepian, Allah pun mengetahui hati Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan ibu dari segala wanita yang ada, ibu dari segala perempuan yang ada di muka bumi. Itu dinamakan Siti Hawa. Makanya sekarang kita bisa namai perempuan biasanya kaum Hawa. Maka tatkala ciptakan, Nabi Adam terpesona melihat suatu makhluk yang sama namun tak serupa. Nabi Adam gemes gitu, pengen nyentuh, pengen coel-coel bahasa kasar itu. Akan tapi Nabi Adam gak berani. Kemudian ngadu sama Allah, ya Allah, bok saya disatukan dengan wanita itu, diperkenalkan dengan wanita itu. Maka kata Allah, monggo, boleh, tapi ada syaratnya. Nopo ya Allah syaratnya? Nikahi dia. Maka ya Allah, bagaimana cara saya menikahinya dia? Kasih dia mahar, kata Allah. Lalu Nabi Adam bahagia luar biasa bisa memiliki wanita tersebut. Maka Nabi Adam bertanya lagi, ya Allah, saya ini sudah niat serius pengen nikahi Siti Hawa, namun saya maharnya ini nopo? Saya nggak tahu maharnya apa. Kemudian kata Allah, maharnya kamu membaca tulisan yang ada di tiang arsy. Maka tulisan yang saat itu ada di tiang arsy niku tulisannya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman hadirin, mahar pertama kali yang ada, pernikahan pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, niku maharnya bukan motor Vario atau Brio, apalagi Pajero, tapi maharnya niku nopo? Salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu Nabi Muhammad. Makanya salawat ini sangat erat hubungannya dengan pernikahan. Oleh karenanya jombloan dan jomblowati yang malam hari ini hanya bisa menonton, menyaksikan, termasuk saya sendiri, niku ketika ntar kalau jenengan sudah melaksanakan pernikahan, maka harus dikaitkan dengan salawat. Jadi ntar jenengan jangan sungkan-sungkan ketika sudah menentukan tanggal pernikahan, hubungi pihak geraya, hubungi manajemennya, karena salawat ini akan menjadi sanad. Jenengan pernikahan dengan salawatan niku sangatnya tersambung dengan nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Hadirin wa hadirat rahimna wa iyyakumullah. Dalam Quran ada satu ayat yang ketika kalau jenengan hadir di pernikahan pasti ayatnya dibaca. Niku surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah ila akhir. Nah, kalau jenengan mau mengartikan mawaddah warahmah niku artinya kasih sayang. Kenapa Allah tidak menuliskan kalimat mahabbah, cinta? Kenapa suami dan istri tidak diluluskan mahabbah saja, mahabbatain, dua cinta? Tapi kenapa kasih dan sayang? Ternyata ada hikmah yang sangat dalam kalau jenengan tahu. Karena yang hanya bisa mencintai itu hanya Allah. Makhluk tidak bisa mencintai makhluk dengan yang lainnya. Yang bisa mencintai hanya Allah. Loh, kok bisa kayak gitu? Cinta itu murni, tanpa adanya syarat. Sedangkan cintanya saya, cintanya jenengan kepada orang lain itu masih bersyarat, dan itu bukan cinta namanya. Contoh, misalnya contoh, jenengan saya mencintai perempuan atau mencintai wanita atau mencintai orang, mencintai tetangga. Niku mungkin karena dia cantik, pasti. Atau mungkin karena dia ganteng, atau mungkin karena dia baik hati, atau karena mungkin dia berjasa. Pasti ada syarat kalau jenengan mau cinta sama dia. Pasti ada sesuatu yang membuat kalian cinta, walaupun sebenarnya kalian menyangkal, oh enggak, saya enggak cinta karena ini. Pasti ada suatu alasan. Sedangkan cinta seperti itu namanya transaksi jasa, itu bukan cinta. Makanya contoh ya, contoh. Halo Bu. Halo. Kalau badai tanglet. Semisal jenengan ibu-ibu niki cinta apa tidak sama suami? Pasti cinta ya? Pasti, nggak mungkin enggak. Nah, semisal suami tercinta jenengan Bu, niki sudah tidak menafkahi dan sudah tidak cinta kali jenengan, kira-kira cinta jenengan nambah nopo kurang? Nambah nopo kurang? Pasti orang, nggak mungkin nambah. Ya, sebaliknya bapak-bapak, terutama yang ada di jajaran pohon pisang, masya Allah. Jenengan punya istri pun sebaliknya, semisal istri tercinta jenengan niku sudah tidak mau melayani, sudah tidak mau memberikan pelayanan terbaik, memberikan servis terbaik, kira-kira jenengan tambah cinta nopo mboten? Pasti akan kurang, nggak mungkin tambah. Nah, cintanya jenengan karena suaminya menafkahi, cintanya jenengan karena istrinya melayani, niki bukan cinta, niki transaksi jasa, artinya ada balas membalas, dan itu bukan cinta. Makanya Allah tahu yang bisa mencintai hanya Allah. Allah cinta jenengan, mau jenengan jelek ataupun ganteng, jenengan kaya atau miskin. Berapa kali dalam sehari kita mengkhianati Allah? Apakah Allah lari? Tidak. Allah akan tetap sama kita. Ini namanya cinta. Makanya cinta hanya bisa dilakukan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul farihin. Makanya ketika jenengan buka Al-Quran, tidak ada satupun kalimat manusia mencintai, sama sekali tidak ada. Cinta pasti hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ada satu nasihat yang indah dari Imam Ghazali. Nasihat khususnya untuk Mas Rangga dan umumnya untuk kita semua. Beliau mengatakan, Imam Ghazali, mencintai itu tidak hanya siap untuk tidak menyakiti orang yang dicintai, akan tapi juga harus siap mendapatkan rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Nah, niki nasihat yang indah dari Imam Ghazali. Nah, semoga jenengan dan kaulo bisa mempraktekkan, bisa meluruskan. Dan terkhusus pada Mas Rangga niki ada satu doa. Niki satu doa yang bisa diamalkan, terutama para pengantin baru dan umumnya untuk kita semua yang ingin menjajal kepada fase pernikahan. Ini doa bersanad pada Nabi Musa. Beliau membaca doa ini, kemudian Allah menganugerahkan istri cantik pertama, kedua dianugerahkan kehidupan rumah tangga yang tenteram. Doanya singkat tapi padat, doanya singkat tapi bermanfaat. Doanya niku, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Coba sekarang ditirukan biar kita hafal. Tirukan sing kompak, sing serempak. Setuju ya? Oke. Dari belakang hingga awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di
ya jamaah gedangnya yang pojok. Ayo bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi inni ini bima anzalta bima anzalta ilayya ilayya min khairin min khairin fakirin. fakirin. Amin amin Allahumma. Amin. Ini doa bisa diulang-ulang untuk yang belum menikah. Ini bisa mendapatkan jodoh secara singkat, mawaddah warahmah. Dan untuk yang sudah mendapatkan jodoh, maka dianugerahkan kehidupan yang tenteram. Ini doanya. Hadirin wal hadirat rahimna wa iyyakumullah. Pada malam hari ini kita membaca Maulid Sintun Duror. Itu maulid yang dikarang langsung oleh Habib Ali. Dalam kitab yang kita baca malam hari ini, niku dikatakan oleh Habib Ali fungsinya apa? Mengapa kita harus baca? Mengapa dalam pernikahan harus diberi kitab maulid ini? Maka kata beliau, tasywiqun lisani. Maulid ini akan menjadi obat rindu bagi para pendengarnya. Tasywiq itu berasal dari kata syaukun. Syaukun itu artinya rindu. Maka kalau orang sakit ada obatnya, orang rindu obatnya niku pertemuan. Akan tapi Habib Ali tahu kita tidak akan bisa bertemu karena kita sudah beda zaman dengan Kanjeng Nabi. Maka beliau mengatakan bagi para perindunya niki disiapkan Maulid Sintun Duror dengan sholawat rasa rindu jenengan niku bisa terobati. Makanya beliau mendikan tasywiqun isamin, syauq rasa rindu. Nah rindu niku apa sih? Rindu itu diciptakan oleh perasaan, bukan diciptakan oleh jarak. Kalau jenengan ngomong saya rindu karena jarak saya jauh, itu salah. Saya merindukannya dia karena kita sudah lama tidak bertemu, itu salah. Karena rindu niku tidak diciptakan oleh jarak, tapi rindu niku diciptakan oleh perasaan. Jenengan merasakan rasa rindu kepada orang bukan karena ia jauh, tapi karena ia telah ada dalam hati jenengan. Nah niku artinya rindu. Jadi jenengan niku rindu kepadanya bukan karena ia jauh, karena ia telah ada dalam hatimu. Itu namanya rindu. Maka beliau melanjutkan, min khawasil mu'minin. Siapa orang yang rindu? Siapa orang yang rindu? Maka dalam kitab ini beliau mengatakan, orang sing sergep salat kata, sing rajin ngaji yo kata, sing rajin tahlilan kata, sing mangkat ziarah tirakatan kuata. Akan tetapi yang cinta sholawatan, yang mau buka mulut untuk sholawatan, yang mau berkorban duduk bersama pelepah pisang untuk sholawatan, niku hanya orang-orang tertentu kata beliau. Min khawasil mu'minin. Maka kata beliau VVIP, gak semua orang bisa, gak semua orang mau datang di majelis sholawatan, gak semuanya mau. Makanya beliau mengatakan min khawas, khawas itu khusus, hanya orang-orang mukmin khusus. Maka jenengan kula niku bersyukur luar biasa karena mendapatkan kekhususan itu. Dan terakhir beliau ngomong ditutup wa tarwihal lil muta'alliqina bihadzan nuril mubin. Beliau mengatakan majelis salawat niki akan menjadi tempat ternyaman. Jenengan kalau nyari kenyamanan gak usah sama manusia. Jenengan nyari kenyamanan sama manusia sia-sia. Sekarang yang jadi kawan besok jadi lawan. Jangan sama jabatan, jabatan akan sirna. Jangan sama kuasa, kuasa pun akan hilang. Maka tempat healing ternyaman bukan ada di gunung, bukan ada di pantai, bukan ada di mall, bukan ada di bioskop, tapi ada dalam majelis sholat. Makanya ketika jenengan mau healing, yang diobati hati, majelis sholawatan. Sholawat akan mengangkat keresahan, sholawat akan mengangkat kesedihan, dan sholawat niku akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita punya. Niki salah satu dari karomah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ada kisah. Niki ada seorang pemuda. Pemuda niki dia rajin sholat, puasanya jalan, tirakatannya mempeng. Suatu ketika dia tertidur. Maka dalam tidurnya ini pemuda ini bermimpi melihat Kanjeng Nabi. Senang luar biasa, bunga, bahagia. Akan tetapi ada yang aneh. Kanjeng Nabi yang dilihatnya niku tidak hadap-hadapan, tapi membelakangi. Kanjeng Nabi niku membelakangi pemuda ini. Maka pemuda ini langsung berinisiatif mendekati kemudian manggil, "Ya Rasulullah,
dipanggil sampai 3 kali, tapi Kanjeng Nabi gak melengok-melengok, tidak menoleh. Maka orang ini mengatakan, memanggil sekali lagi, ya Rasulullah, apa jenengan marah sama saya? Kok gak nengok-nengok? Maka kata Nabi dengan sopan dan santun, enggak, saya gak marah sama kamu. Kemudian orang ini mengatakan, pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengenal saya? Maka Nabi mengatakan, iya, bagaimana saya mau marah sama kamu? Saya kenal aja tidak sama kamu. Pemuda ini kaget. Kemudian pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, dulu kata kiai-kiai saya, dulu kata habaib-habaib yang ceramah niku, Kanjeng Nabi kenal dengan umatnya melebihi kenalnya seorang ibu dengan anaknya. Kanjeng Nabi itu sayangnya kepada umatnya melebihi sayang seorang bapak pada anaknya. Bagaimana mungkin jenengan gak ingat sama saya? Kok jenengan gak kenal saya? Saya umatnya jenengan kok. Nah, Rasulullah kemudian menjawab, wahai pemuda, yang dikatakan kiai jenengan, yang dikatakan guru-guru jenengan, yang dikatakan para ulama, niku benar, itu benar. Akan tetapi kenalnya diriku, kata Kanjeng Nabi, dengan umatku, niku dengan kadar sholawat yang mereka baca. Semakin banyak sholawatnya, semakin dekat dan semakin kenal Kanjeng Nabi. Akan tapi semakin dikit sholawatnya, semakin pelit sholawatannya, semakin kecil moco sholawatannya, ya tanggung resikonya. Kanjeng Nabi kenal, mungkin kenalnya dikit, atau bahkan mungkin tidak kenal sama sekali. Makanya Kanjeng Nabi dalam hadisnya, niku aulan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum 'ala shalah. Ini jenengan pegang benar pokoknya. Seutama-utamanya manusia, sedekat-dekatnya manusia dengan diriku tergantung sebanyak apa sholawat yang mereka baca. Jenengan pegang prinsip. Jenengan mau dekat Kanjeng Nabi, baca sholawat, basahi lisan kita dengan sholawat. Kok gak mau, gak usah, gak apa-apa. Akan tapi resikonya jenengan gak dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita malam hari ini bersama-sama kita membacakan hajat kita bacakan niat kita khususkan malam hari ini. Masih ada doa terakhir, antara pas doa terakhir, pas mahlul qiyam, pas yang mengangkat kedua tangan, baca semua permasalahan, semua masalah, semua ada masalah hutang, ada masalah penyakit, ada masalah dengan pasangan, teman, atasan dan sebagainya. Pas mahlul qiyam sing khusyuk, jenengan khusyuk, mantep ngarep maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa hajat jenengan semua dibacakan, sehingga waktu yang singkat ini, yang padat ini gak sia-sia dan bawa manfaat sampai kita pulang dari majelis ini. Amin amin Allahumma amin. Sekian dari kami. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang terata ataupun tutur yang kurang teratur. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.